Kita sering mendengar pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang sempurna. Seluruh aspek kehidupannya adalah contoh yang harus kita ikuti. Tidak sedikit kelompok yang berpendapat semua sudah lengkap. Tapi benarkah begitu? Di tengah berbagai tuntutan modernitas, kita perlu bertanya, apakah kita yang lahir dan tumbuh bukan di tanah Arab bisa meniru Nabi Muhammad 100%? Apakah setiap detail kehidupannya dari cara berpakaian hingga cara makan adalah ajaran universal? Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Mari kita mundur sejenak. Nabi Muhammad adalah manusia, lahir dan hidup di Jazirah Arab pada abad ke-7. Beliau adalah bagian dari budaya dan peradaban yang ada saat itu. Cara berpakaiannya misalnya adalah cara berpakaian orang Arab. Makanan yang beliau konsumsi adalah makanan yang tersedia di sana. Maka ketika kita mengatakan Nabi Muhammad sudah lengkap memberikan semua contoh, kita harus memilah. Apa yang beliau bawa adalah akidah dan akhlak yang universal. Ajaran tentang tauhid, keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan kedermawanan adalah nilai-nilai yang melampaui batas ruang dan waktu. Namun, cara beliau mengekspresikan nilai-nilai itu seringkali terbungkus dalam budaya Arab. Contohnya ketika Nabi berbuka puasa dengan kurma bukan sebuah syariat yang sakral. Nabi melakukannya karena kurma mengandung gula alami untuk mengembalikan energi yang hilang setelah seharian berpuasa. Ditambah karena kurma memang buah yang melimpah di sana. Mari kita ambil contoh yang lain. Cara menghormati orang tua misalnya. Ajaran yang Nabi berikan adalah prinsipnya. Kita harus berbakti kepada orang tua. Ini adalah perintah Tuhan. Bagi kita yang mungkin tumbuh di budaya Jawa, cara kita menghormati orang tua bisa jadi dengan mencium tangan atau berbicara dengan nada yang halus. Bagi orang yang hidup di berbagai tempat, mungkin caranya berbeda. Esensinya adalah berbakti. Ekspresinya adalah budaya lokal kita sendiri. Tokoh-tokoh Islam kontemporer seperti ulama karismatik Indonesia, Gus Baha, sering mengingatkan kita tentang hal ini. Beliau menegaskan bahwa agama itu prinsip, sedangkan budaya itu adalah cara. Fokus kita adalah pada nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh Nabi, bukan pada kemasan budaya yang melingkupinya. Jika kita memaksakan diri meniru Nabi Muhammad 100% dalam hal budaya, kita akan terjebak dalam kebekuan. Kita tidak akan relevan dengan zaman dan lingkungan kita. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang progresif, yang membawa kebaikan bagi seluruh alam. Itu berarti kita harus beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan kemajuan zaman. Selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang diajarkan. Misalnya, Nabi tidak pernah naik mobil atau menggunakan internet. Tapi ajaran beliau tentang menyebarkan kebaikan dan ilmu pengetahuan mendorong kita untuk menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi ketika kita mencintai Nabi Muhammad, kita tidak hanya meniru apa yang beliau makan atau apa yang beliau kenakan, tapi kita mencoba meneladani jiwa beliau. Kasih sayang, keadilan, kejujuran, dan kesederhanaan. Maka kesimpulannya kita tidak bisa meniru Nabi Muhammad 100% di bidang budaya karena kita tidak hidup di zamannya dan tidak tumbuh di budayanya. Fokus kita adalah pada esensi ajarannya, bukan pada ekspresi budayanya. Semoga dengan pemahaman ini kita bisa menjadi lebih bijak dalam beragama dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.